waktu Prof menjadi saksi di dalam perkara gugatan terhadap Menteri Kesehatan tentang kolegium. Pertama pertanyaannya, apa yang mendasari Prof menyampaikan semua dengan sangat tegas, terang, dan lebih kemudian pada komponen dampak terhadap rakyat. Apalagi Prof berbicara tentang obstetri ginekologi, kolegium yang akan menyebabkan kualitas layanan terhadap kehamilan dan persalinan. Silakan Prof. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pada Ibu Hakim yang terhormat dan siapapun yang mendengar bahwa selama ini kami para dokter spesialis obstetri ginekologi yang berkumpul dalam kolegium, dalam himpunan kami dan dalam kolegium betul-betul bekerja untuk mempertahankan kualitas dari pendidikan spesialis obstetri ginekologi di Indonesia. Kami selama ini sangat-sangat ingin bisa membantu Kementerian Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan obstetri dan ginekologi Indonesia. Sehingga dengan apa yang saya sampaikan tadi, kami berharap bahwa upaya kami itu bisa berjalan bersama-sama dengan niat baik dari Kementerian Kesehatan yang juga ingin untuk memperbaiki pendidikan dan juga pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya rasa yang kita penting adalah duduk bersama, berkomunikasi, dan membuat hal-hal ini menjadi bermanfaat tidak hanya untuk para peserta didik pada kualitas pendidikan spesialis obstetri di Indonesia, tapi juga untuk masyarakat. Jadi niat saya dari dulu saya terlibat dalam kolegium, saya terlibat dalam himpunan, tidak ada lain semata-mata untuk memberikan waktu dan kegiatan saya agar pendidikan spesialis obstetri ginekologi di Indonesia ini menjadi maju dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Prof, jadi pertanyaan kami yang mendengarkan Prof kan bukan hanya profesional, tapi juga calon-calon mahasiswa atau mahasiswa FKUI. Bukan hanya FKUI, tapi semua mahasiswa. Pertanyaannya, apakah ini suatu altruisme? Inilah suatu pembelajaran dari Prof tentang unlearn to silent, sehingga kita speak up. Ya, saya paham bahwa tidak semua orang dengan mudah bisa memahami bagaimana proses pendidikan. Karena itulah saya merasa bahwa saya diberi kesempatan untuk menjadi pendidik dan diberi kesempatan bertahun-tahun untuk mengelola pendidikan tidak hanya di universitas tapi juga untuk seluruh Indonesia lewat kolegium. Saya berharap semua orang memahami sehingga mahasiswa-mahasiswa kita ini nantinya juga tidak kapok untuk menjadi pendidik dan selalu berjuang mempertahankan bahwa yang benar itu adalah benar, dan kalau kita diminta untuk menyampaikan kebenaran, untuk tidak takut menyampaikan kebenaran. Mungkin itu yang saya ingin berikan pembelajaran kepada mahasiswa. Prof ingin mengingatkan kita semua unlearn to silent and speak up. Dan satu hal lagi yang saya kira tadi sangat jelas adalah Prof dan kemudian juga yang lain menyampaikan bahwa kolegium itu mendidik dokter, apakah terutama dokter spesialis itu sedemikian kualitasnya sehingga orang terkasih pun akan diserahkan untuk dikelola oleh orang yang dididik itu. Itu bagaimana sih, Prof? Kadang-kadang masyarakat atau kita tidak paham bagaimana kasih mendidik seseorang kemudian bisa menjelaskan seperti itu. Dari pendidikan spesialis obstetri ginekologi, kita selalu berulang menyatakan bahwa menjadi seorang spesialis itu bukan hanya menjadi tukang. Tidak sulit untuk belajar bagaimana caranya melakukan operasi, bagaimana caranya untuk menggunakan ultrasonografi. Tapi yang lebih penting di atas itu adalah melayani pasien, itu mempunyai latar belakang etika dan keinginan untuk mengabdikan diri pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi ini yang saya rasa tidak sederhananya mendidik, bukan hanya belajar skill, tapi juga harus belajar etika, komunikasi, dan disertai dengan latar belakang bahwa kita ini adalah terlibat dalam satu kegiatan hospitality, melayani. Nah ini dok yang tadi saya sampaikan, dan karena itulah saya sangat ingin supaya kolegium ini bisa dianggap betul-betul sebagai suatu hal yang serius menentukan siapa yang berada di dalam kolegium, karena tentunya kita tidak bisa menjawab bahwa seorang guru itu tidak mungkin tidak belajar dari waktu, tidak mungkin orang tiba-tiba menjadi ahli, bahwa itu perlu standar, perlu tahapan, dan itu perlu magang dengan yang lebih senior. Nah ini hal-hal yang menurut saya tidak sederhana bahwa kolegium itu bisa dibentuk oleh seseorang
kalau dia tidak mengerti betul-betul apa yang disebut dengan pendidikan. Semua pendidikan di seluruh dunia, saya sudah melihat benchmark kita, bahkan kolegium-kolegium di luar negeri itu orang-orang yang senior yang ada di sana. Jadi karena apa? Ya tadi wisdom itu atau wise wisdom atau kebijakan itu kan juga berjalan dengan waktu. Nah itu yang harus diterima oleh adik-adik, bahwa kenapa kita harus belajar pada yang lebih tua? Ya tadi mereka sudah melewati hidup ini lebih panjang di profesinya dan kita bisa belajar dari sana. Ya, Jadi Prof, ada adik-adik. satu pertanyaan terakhir, Prof. Bahwa Hospital Grace dibandingkan kolegium dan kolegium yang terkesan hari ini tidak independen, tentu saja akan menyebabkan Hospital Grace akan dipengaruhi oleh kolegium yang disesuaikan dengan kepentingan hospital. Dan kita berhari-hari mendengar sekarang ini hospital itu berubah, bukan lagi menjadi care, tetapi menjadi sesuatu yang diarahkan kepada industri yang kemudian dibangun dengan supply dan demand. Kira-kira dampaknya pada kolegium, kalau kolegiumnya seperti sekarang dengan hospital based itu dengan supply and demand, kira-kira seperti apa ya, Prof? Saya hanya bisa meyakini satu hal, bahwa mereka yang berada di kolegium adalah orang-orang yang betul-betul memahami inti dari pendidikan, bahwa kita ini mendidik bukan untuk menghasilkan suatu keuntungan, tapi kita mendidik itu untuk kebaikan. Nah, jadi mungkin itu intinya. Jadi artinya Ya. Prof setuju pada tahun 1901 Kartini mengatakan adalah dosa ikut dalam proses pendidikan tanpa memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya keterampilan tetapi adalah merubah watak menjadi watak yang mulia. Gimana, Prof? Betul. Saya sangat setuju. 1901. Iya, beliau sudah sejak lama menyatakan, dan sudah banyak jargon-jargon pendidikan yang lain menyatakan, ya tentunya yang paling sederhana bahwa kita mendidik profesional itu bukan mendidik tukang. Sangat mudah mengajarkan keahlian. Yang tidak mudah itu adalah mengajarkan bagaimana berperilaku menjadi seorang profesional. Artinya Prof ingin mengatakan tidak dipahami arti kompetensi. Sulit untuk orang yang tidak berada di bidang profesi yang sama untuk memahami bagaimana membuat suatu profesi itu menjadi baik. Artinya semantik tentang kompetensi itu perlu didalami sebelum membuat sesuatu. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih semuanya.